Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada video kali ini kita membahas sesuatu yang unik ya, yaitu tentang rahasia nama seseorang. Setiap nama itu memiliki rahasia-rahasia tersendiri. Ya, setiap nama orang itu begitu. Ada informasi di situ, ada penjelasan yang berhubungan dengan karakter orang tersebut yang memiliki nama itu. Nama di seluruh dunia itu begitu. Ya, apakah nama bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa apapun di seluruh dunia, ketika nama itu diberikan kepada dari orang tuanya kepada seorang anak, itu nama itu nanti akan menempel dalam hidupnya, ya, merekam jejak karakter, kepribadian, psikologi anak itu, orang itu, kemudian dia menjadi karakternya. Dari nama seorang itu ada rahasia-rahasia, ada informasi ya yang bisa dibaca dan digali dan dijelaskan untuk menjelaskan karakter orang itu sudah pasti itu ada ilmunya yang bisa menjelaskan nama itu para wali, para sufi, para ulama atau para kiai itu punya kemampuan seperti itu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas nama, menjelaskan rahasia nama seseorang yang sangat terkenal di Indonesia sekarang ini, sangat fenomenal ya, tokoh kritis, pemberani, pikirnya tajam, banyak orang yang menyebutnya jenius ya, dan sekarang jadi bintang politik di Indonesia. Dan yang disukai dari dia bukan hanya cerdas dan kritis, tapi adalah pembelaannya pada keadilan. Nah, itulah yang dicari oleh masyarakat, yang disukai oleh masyarakat, sehingga masyarakat banyak yang pikirannya, perasaannya banyak yang terrepresentasikan oleh sosok orang ini. Oke, siapa lagi kalau bukan Rocky Gerung. Nah, kita bahas nama dia. Pembahasan ini maksudnya adalah untuk mengungkap atau menjawab pertanyaan, kenapa sih Rocky itu begitu? Pikirannya tajam, diksi-diksinya menarik, ya, kemudian keberaniannya luar biasa, lurus, dan pembelaannya pada keadilan sangat terasa oleh masyarakat. Ya, kemudian pilihan kata-katanya keren, dan analisis politiknya luar biasa, kemampuan menghubungkan fakta-fakta dan berbagai ilmu pengetahuan sehingga menjadi sesuatu yang menarik ya dan baru pada penjelasan-penjelasan dia itu. Itulah yang membuat dia disukai, dikagumi, diidolai ya, di mana-mana pengagumnya banyak ya, di Indonesia tuh sampai puluhan juta gitu. Mak-mak ya, masyarakat bawah, pelajar, mahasiswa tuh, dan kalangan Islam itu banyak sekali yang sangat menyukainya. Puluhan channel di YouTube itu dia selalu jadi narasumber tuh di mana-mana itu. Selalu Rocky Gerung. Kalau kita lihat, mungkin dia pembicara paling populer tuh tahun ini itu. Jadi dipakai oleh banyak sekali channel, diwawancarai, diminta pandangannya, sehingga dia sangat populer gitu. Dengan subscriber yang sangat banyak gitu, sehingga tanpa dia sadari dia banyak memakmurkan orang itu dari pendapatannya dari YouTube itu. Oke, Rocky Gerung. Rocky Gerung itu ada dua kata, Rocky dan Gerung. Nah, ini ada makna dua-duanya ini. Dalam kata Rocky itu ada 5 makna itu ya. Pertama Rocky, kedua reka, ketiga rokok, keempat ruku, kelima raka. Nah, asik ya. Apa itu 5 makna itu? Oke, 1, Rocky. Rocky itu kan dalam bahasa Inggris artinya berbatu. Rock itu artinya batu, Rocky itu berbatu, cadas. Itulah mengapa omongan-omongan Rocky itu cadas, ya, tajam gitu. Omongannya seperti halilintar. Itu makna yang tersimpan dalam kata rock itu. Makanya dia kalau ngomong tuh kayak cadas gitu. Bahasanya bedak-beluk tapi berisi. Ya, bermakna, mantap gitu, membuat lawan bicaranya terbengong-bengong oleh kata-kata diksi-diksi yang dia keluarkan. Selain ketegasannya dan keberanian menyatakannya. Seperti kata-kata dungu itu kan membuat kuping merah siapapun yang disebut dungu, dan dia menyebut dungu itu bukan kepada sembarang orang, kepada presiden dan kepada pemerintah. Pemerintah itu kan lembaga negara, dia representasi dari puluhan juta rakyat dari sebuah negara besar. Nah, oleh dia disebut pemerintah itu dungu ketika dia ingin membatalkan kedunguan di istana. Itu bayangkan coba. Orang itu tidak akan berani berkata begitu bila dia
betul-betul tidak percaya diri dengan apa yang dikatakannya. Dia dengan keren mengatakan Indonesia ini sekarang memiliki black market of stupidity, pasar gelap kedunguan. Gila tuh istilah-istilah. Dan dia sendiri mengusung topik atau tema pemikiran-pemikiran akal sehatnya. Dia bilang apa? Itu untuk membatalkan kedunguan di istana. Wah, kan gila, itu kan kata-kata yang pedas sekali, cadas itu. Dia mengatakan mau kepada pejabat, menteri, presiden, dia katakan dungu kalau dia memang tidak punya pikiran, kata Rocky Gerung, defisit pikiran. Nah, dia istilahnya dungu kepada orang yang tidak ngerti penjelasan, dungu. Orang yang nggak ngerti persoalan disebutnya dungu. Orang yang nggak ngerti demokrasi disebutnya dungu. Orang yang ngerti Pancasila disebutnya dungu, dan sebagainya. Cadas kata-katanya. Yang kedua, di dalam makna kata Rocky itu ada reka. Nah, reka itu apa? Ya, kemampuan mereka reka. Kemampuan merekayasa kata-kata, kalimat, diksi-diksi. Sehingga jadi menarik, ya. Baru pilihan diksinya itu pinter, gitu. Membuat orang terkagum-kagum gitu. Ada banyak kalimat-kalimat baru yang diucapkan yang sebetulnya dia karang sendiri itu. Mungkin dalam originalitas bahasa Inggrisnya nggak ada. Kayak tadi black market of stupidity itu kan nggak ada itu dalam ungkapan bahasa Inggris, pasar gelap kedunguan. Itu banyak itu. Lalu kekuasaan itu harus sering diganggu agar tidak jadi otoriter. Wah, kan mengatakan kekuasaan itu harus terus diganggu itu kan kata-kata cadas gitu, tapi orang akan sepakat dengan kalimat itu. Contoh dari makna reka dalam kata Rocky. Nah, gitu. Jadi ada kemampuan mereka reka kata-kata, kalimat, diksi-diksi yang indah, yang menarik, yang membuat orang tuh terpana gitu sama dia. Itulah makanya makna reka dalam kata Rocky. Yang ketiga, makna lain tersembunyi dalam kata Rocky adalah rokok. Itu simbol semuanya itu. Ada simbol rokok dalam kata Rocky. Apa makna rokok? Ada dua. Satu, rokok itu disukai banyak orang. Ya, puluhan juta di Indonesia itu perokok, bahkan mungkin 100 juta lebih. Ya. Ada catatan yang menjelaskan bahwa perokok di Indonesia itu sekarang jumlahnya sekitar 34 juta. Tapi itu yang dicatat dari pasar-pasar swalayan, Indomaret, Alfa gitu ya, pasar-pasar swalayan yang lainnya. Bayangkan yang di warung-warung, di toko-toko biasa, di kampung-kampung, ya, itu perokok Indonesia itu paling terkenal, paling banyak sedunia. Nah, jadi makna rokok itu dua. Pertama, banyak yang suka, ya, jumlahnya puluhan juta. Dan kedua, dinikmati. Nah, itu dua-duanya ada pada Rocky gitu. Apalagi masyarakat sekarang sudah pada pintar mencari suara kritis, mencari sosok yang mewakili aspirasi masyarakat, suara kritis pada kekuasaan, ya, menangkap aspirasi mereka, disampaikan kepada para pejabat tinggi, kritik pada kondisi sosial politik, ekonomi, budaya, itu. Masyarakat yang tertekan, masyarakat yang tertindas, masyarakat yang aspirasinya terhambat, ya, merasa dizolimi, dianiaya, kemudian ketidakadilan di mana-mana, itu mencari saluran, mencari tokoh yang bisa menyuarakan aspirasi dan suara mereka. Dan sekarang ini mereka menemukannya kepada sosok Rocky Gerung dengan kata-katanya yang pedas, yang cadas, pilihan diksinya yang keren, yang menarik. Jadi wajar kalau orang di mana-mana pada menyukai dia, mengidolakan dia, kan gitu. Nah, itu makna kata rokok. Itu dinikmati, ya, disukai orang. Di ILC itu dia selalu ditunggu-tunggu. Kalau ILC nggak ada Rocky Gerung, itu banyak orang menyimpulkan nggak menarik. Kenapa? Karena nggak ada pikiran-pikiran tajam di situ. No Rocky, no party, kan gitu. Nggak ada Rocky, nggak ada pesta. Maksudnya pesta diskusi, perdebatan, ya. Kemudian perseteruan argumen. Nah, dari situ debat tafsir dan sebagainya. Itu Rocky sosoknya itu. Dan kalimat-kalimatnya, uraiannya, pikirannya, argumentasinya dinikmati oleh puluhan juta orang. Nah, itu karena ada simbol rokok tuh dalam kata Rocky itu. Yang keempat juga ada simbol ruku tuh dalam nama Rocky itu. Ruku itu apa? Ruku itu kan gerakan dalam sholat. Salah satu gerakan dalam sholat.
Di situ simbol artinya karena Rocky itu pikirannya objektif, berani, ya, kemudian dia menyuarakan aspirasi masyarakat, termasuk kelompok-kelompok agama, termasuk membela Islam. Dia sering, sebetulnya bukan membela Islam, dia konsisten dalam demokrasi. Karena konsisten dalam demokrasi dan umat Islam banyak yang jadi korban dalam demokrasi liberal, ya, kemudian disuarakan oleh Rocky Gerung. Jadi seperti dibela, memang membela, tapi bukan membela Islamnya, membela apa namanya, the nature of democracy gitu lah. Membela keharusan demokrasi, membela argumentasi demokrasi. Nah, gitu. Jadi umat Islam teruntungan oleh kehadiran dia dalam perdebatan politik nasional. Nah, Rocky Gerung itu dirasakan banyak membela Islam, membela Habib Rizik, membela khilafah, membela aspirasi-aspirasi Islam. Kemudian akhirnya apa? Masyarakat berharap, mendoakan agar dia dapat hidayah, masuk Islam. Itulah simbolnya ruku. Ruku itu kan ibadah sholat. Gitu. Nah, jadi ruku itu simbol harapan umat terhadap Rocky Gerung agar dia masuk Islam. Setelah ruku, maka dia akan jadi raka. Itu yang kelima. Raka itu juga simbol. Raka itu dalam bahasa Sunda itu lancek kakak. Kakak itu artinya simbol dihormati oleh adik-adiknya, dihormati oleh orang-orang di bawahnya. Jadi kalau Rocky dibayangkan sudah masuk Islam, menjadi Muslim, orang akan lebih hormat kepada dia. Orang akan lebih takzim kepada dia. Sudah cerdas, jenius, berani, kata-katanya keren, diksi-diksinya menarik, pembela aspirasi masyarakat. Kemudian masuk Islam, makin sempurnalah sosok dan ketokohannya sebagai orang hebat. Sudah pasti itu akan dapat penghargaan lebih, terutama dari masyarakat Muslim. Nah, itu simbolnya ada pada kata raka. Nah, jadi itu simbol harapan umat. Dia akan lebih dihormati bila Rocky itu menjadi seorang Muslim. Nah, itu 5 kata itu kan betul kan? Menggambarkan sosok Rocky Gerung. 5 tadi itu Rocky, reka, rokok, ruku, raka ada pada karakter dia, ada pada sosok dia. Ini rahasia sebetulnya. Rahasia tentang nama dia yang menjawab mengapa Rocky itu seperti itu orangnya. Yang kedua, dalam kata gerung. Nah, dalam kata gerung juga ada 5 rahasia makna yang menjelaskan tentang sosok dia. Sekali lagi, Rocky nggak bisa menjelaskan ini. Rocky nggak tahu, ibu orang tua juga nggak tahu. Dalam kata gerung itu ada 5 makna kata. Pertama gerung, kedua gareng, ketiga garong, keempat girang, kelima garung. Nah, unik ya. Oke, gerung. Gerung itu, ini semuanya bahasa Sunda. Gerung itu dalam bahasa Sunda suara keras. Jadi orang Sunda itu bilang ngagerung-gerungkeun motor, menggas-gas motor sehingga suaranya berisik. Atau orang melarang, hei, cing atuh motor itu digerung-gerung gitu, gandeng. Itu motor coba gasnya jangan digerung-gerung begitu, jangan ditarik-tarik terus, berisik. Nah, itu gerung. Suara Rocky itu menggerung. Dalam diskusi, dalam berdebat, dia tuh menggerung gitu suaranya, kata-katanya, kalimat-kalimatnya. Itu kan. Jadi kenapa dia suaranya keras tajam gitu ya. Itu karena makna gerungnya itu. Suaranya menggerung dia kalau lagi diskusi dan berdebat itu. Ya. Nah, yang kedua, dalam kata gerung itu juga ada makna gareng gitu. Gareng itu sosok wayang, ya, sosok salah satu dari punakawan dalam wayang. Nah, gareng itu sosok bagaimana? Pertama, sosok bijaksana. Gareng itu karena kebijaksanaannya dia menjadi penasehat para Pandawa. Maka Rocky Gerung pun sering menasehati pemerintah, menasehati orang, ya, dipakai sebagai ghostwriter, kemudian jadi konsultan politik, hukum, ekonomi, macam-macam. Nah, dia juga ada peran penasehatnya itu. Orang yang keluasan ilmunya pasti bijaksana. Nah, kritik juga bisa dilihat sebagai sebuah kebijaksanaan di dalam masyarakat yang hampir tanpa kritik gitu. Masyarakat yang penuh ketakutan. Maka kritik itu menjadi penyeimbang
dari kekuasaan yang otoriter, kekuasaan yang sewenang-wenang, maka di situ dia menjadi kebijaksanaan. Gitu. Gareng juga adalah sosok karakter penasehat ketika Petruk jadi raja. Petruk itu dianggap lupa dengan kesombongannya, lalu dinasehati oleh si Gareng. Nah, Gareng itu menjadi sosok penasehat dan pengkritik Petruk pada saat jadi raja. Nah, itu kan sama. Ya, menasehati dan kritik itu sering menjadi kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh Rocky Gerung. Kemudian Gareng juga diketahui sebagai sosok yang mampu menghindari godaan-godaan dunia, gitu. Dihubungkan dengan kebijaksanaannya tadi. Nah, Rocky Gerung kan sama juga, dia nggak ada, dia senangnya begitu aja, jadi ilmuwan, jadi intelektual, kritikus yang tajam, gitu. Dan kemampuan menghindari dunia mungkin bisa dijelaskan dari status dia yang tidak menikah. Ya. Tidak menikah itu bisa dibaca juga sebagai kemampuan menghindari godaan dunia, hawa nafsu yang disimbolkan oleh sosok perempuan. Para sahabat dulu zaman Nabi ada beberapa yang berusaha untuk tidak menikah karena ingin menghindari godaan syahwat. Nah, lalu oleh Rasulullah ditegur. Ulama juga konon adanya kata yang tidak menikah karena ingin mengabdikan sepenuhnya pada ilmu. Tuh, jadi tidak menikah itu bisa sebagai simbol kemampuan menghindari godaan dunia dan menghindari syahwat. Rocky Gerung tidak menikah, kan gitu. Jadi bisa jadi itu simbol itu, atau bisa dijelaskan sebagai simbol kemampuan itu. Mungkin Rocky Gerungnya tidak sadar atau tidak dimaksudkan ke situ, tapi dalam dirinya sudah otomatis dia melihat kebutuhan perempuan, seksual, kebutuhan biologis, atau menikah sesuatu yang mungkin di pikiran dia tidak terlalu penting. Gitu. Karena apa? Nah, karena dia tidak memenuhi kebutuhan biologisnya, pasangan hidupnya, akhirnya apa? Energinya terpusat di kepalanya, di pikirannya, sehingga menjadi tajam pikirannya. Itu teori pengalihan energi di dalam tubuh. Kan ketika seorang buta, ya, hilang tuh fungsi matanya, maka fungsi matanya itu beralih ke telinganya, makanya telinganya menjadi tajam. Kan ada yang begitu. Ada orang yang rada tidak jelas pendengarannya, tapi matanya menjadi tajam karena berpindah energinya. Sama Rocky Gerung juga, tidak menikah, kebutuhan biologisnya, kebutuhan syahwatnya, kebutuhan seksualnya tidak dia penuhi, sehingga tidak pernah jadi pikirannya, dialihkan konsentrasinya kepada pikirannya sehingga menjadi tajam, menjadi cadas, ya, menjadi kritis dan sebagainya. Nah, itu sosok, itu makna Gareng dalam diri Gerung. Ya. Yang ketiga, ada makna atau simbol garong di dalam diri Rocky Gerung. Garong itu apa? Garong itu pembegal. Jadi dalam diskusi debat, Rocky itu menggarong pikiran-pikiran orang. Wah, dia kuasai, dia taklukkan. Dia rebut supremasi diskusi dan debat itu. Rocky itu dalam debat dan diskusi menguasai pikiran orang, mendominasi pikiran orang. Karena gitu, itu makna garong itu dalam diri Gerung gitu. Nah, penguasaan situasinya, penguasaan diksinya, penguasaan argumentasinya, ya, dan kepercayaan dirinya itu seperti garong yang menguasai pikiran-pikiran orang dan berpusat pada dia. Nah, itu tuh makna garong. Ada kan pada diri Rocky itu begitu. Yang keempat, Rocky itu, makna kata Rocky juga adalah girang. Girang itu bahasa Sunda artinya di atas. Di atas itu artinya di dataran tinggi, di gunung. Simbol apa itu? Simbol rumah Rocky. Rocky Gerung itu rumahnya di tebing, di gunung. Dia senang dengan kedekatan dengan hutan, dengan pepohonan yang rindang, dengan alam. Dan dia juga senang naik gunung. Hobi dia itu mendaki gunung, dan gunung-gunung tinggi di seluruh dunia sudah dia daki, termasuk terakhir Himalaya. Bayangkan. Nah, ini karakter jiwa Rocky Gerung yang dekat dengan alam, hobinya naik gunung, berdialog dengan pepohonan, ya, dengan malam hari, dengan keheningan, ya, mungkin dengan angin semilir, ya, dengan langit, bintang-bintang, dan itulah yang menjadi kekuatannya. Rata-rata perenung itu pikirannya tajam, inspiratif. Nah, di antara kekuatannya, rahasianya adalah kedekatan dengan alam. Makanya rumah Rocky Gerung itu di hutan, di perkebunan rindang, di tebing, dan hobinya naik gunung. Ya.
Nah itu kan makna girang dalam diri gerung. Rata-rata orang yang dekat dengan alam itu punya kekuatan. Beda dengan orang modern yang hidupnya di kantor-kantor setiap hari. Hidup di tengah-tengah tembok-tembok, gedung-gedung yang semuanya bahan-bahan kimiawi, dipenuhi oleh unsur-unsur kimiawi. Hidupnya setiap hari mengisap AC, kemudian jauh dari alam. Itu rata-rata mudah sakit gitu, karena kerapuhan tubuhnya tidak menyatu dengan alam. Nah itu yang disadari oleh Rocky Gerung. Bahkan sudah menjadi panggilan jiwanya untuk dekat dengan alam. Itu tuh kelebihannya. Maka rumahnya pun dia pilih di Girang. Ya, menarik. Yang kelima adalah garung. Garung itu bahasa Sunda artinya linghas. Linghas itu apa ya bahasa Indonesia? Cekatan. Jadi geraknya cepat gitu kan. Berpikirnya cepat, susah ditangkap, susah ditaklukkan. Nah, itu tuh garung ya. Jadi linghas, rikat, artinya cekatan, susah ditangkap, susah ditaklukkan. Itulah karakter berpikir Rocky Gerung. Dia tuh pikirannya linghas, dia pikirannya cekatan, cepat menjawab. Ada satu karakter Rocky Gerung yang jarang disadari orang. Apa? Dia tuh makin ditekan, makin diserang dalam debat, makin tajam pikirannya. Makin diserang, makin disudutkan pikirannya, makin cerdas. Jadi di antara sumber kecerdasan dia itu adalah posisinya ketika dia diserang. Ketika posisinya disudutkan, dipojokkan, kecerdasannya akan berlipat ganda. Itulah makanya Rocky Gerung jarang kalah dalam debat. Dan ketika dia ditanya apakah ada lawan berat debatnya saat diskusi di televisi, dia bilang tidak ada. Gitu. Itu anugerah. Nah itu beberapa kecualian dari orang-orang tertentu. Nah Rocky Gerung itu makin disudutkan, makin diserang, hati-hati, dia pikirannya makin tajam, makin menggerung seperti singa, makin mengaum seperti macan. Dan linghas tadi itu, garung, jarang kalah. Gitu. Itu juga menggambarkan sosok Rocky Gerung, ada pada dia semuanya. Itulah rahasianya mengapa Rocky Gerung itu sosoknya seperti itu. Ya, nah ini ilmu apa? Wallahu a'lam. Ada sih, ini dijelaskan oleh guru saya tentang makna Rocky Gerung seperti itu. Karena banyak orang bertanya-tanya, saya pun sama. Kok ada orang seperti itu? Itu kan anugerah. Itulah 10 makna rahasia ya yang terdapat dalam kata Rocky Gerung yang sekaligus merupakan sumber informasi atau jawaban atas pertanyaan orang mengapa dia itu bisa begitu. Nah jawabannya memang ada pada namanya. Demikian juga nama Anda, nama siapapun itu. Nama itu menggambarkan rahasia sosok kepribadian jiwa seseorang. Tapi tidak bisa dijelaskan oleh sembarangan orang. Harus oleh orang yang berilmu. Ya. Banyak orang tidak mengerti dengan dirinya sendiri. Dan nama itu adalah jawaban untuk mengungkapkan rahasia-rahasia diri itu. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.